tanah Papua. Warning untuk orang asli Papua. Silakan simak dan mengikuti dengan seksama, agar Anda sebagai orang asli paham. Artikel ini sudah terjadi, sedang terjadi, kolonial adalah masyarakat yang malas. Malas di sini penjabarannya banyak sekali. Mereka butuh treatment khusus hingga mau berjuang dan bekerja keras. Maaf kakak jika saya sedikit bicara kasar terkait hal ini. Namun ini menjadikan bahan perenungan bersama, hal apa yang sebaiknya perlu diperbaiki dari mentalitas itu sendiri. Saya juga pernah baca tentang hasil pengamatan lapangan bahwa bangsa Papua jika tidak sanggup mempertahankan budaya, mempertahankan tanahnya sendiri, lalu hanya mengikuti kesenangan sesaat, tidak mau berusaha, berdiri di atas kaki sendiri, maka waktu yang akan menjawab semuanya apakah bangsa ini akan tetap bertahan atau tinggal nama. Sekiranya ini yang pernah saya baca dalam tulisan seseorang yang katanya pernah mengunjungi Papua namanya Willy Sart dari Jayapura. Kalian banyak doktor dan master, sarjana berlimpah. Ada tamatan luar negeri, ada tamatan dalam negeri dan ada yang tamat di luar tengah realitas yang membunuh kalian di Papua. Gelar kalian hanya di atas kertas, tak bisa buat apa-apa untuk tanah airmu. Anda hanya urus perutmu, Anda hanya urus jabatanmu, Anda terhanyut dalam rutinitasmu dan tepuk dada, bangga dengan gelarmu. Anda tidak menulis, Anda tidak buat kajian, Anda tidak berjuang, Anda jijik berada di jalanan untuk melawan, Anda tidak menjadi diplomat, Anda tidak urus tanah adatmu, Anda tidak mendidik kaummu. Itu artinya, Anda memang ingin membiarkan bangsmu mati atau gelarmu hanya di atas kertas dan tidak belajar sungguh-sungguh untuk mengerti realitasmu. Apakah Anda sengaja ataupun tidak paham? Yang jelas, saya mau memberitahu bahwa ketika orang sekolah, doktor, master, dan sarjana, dia membisu maka itu tandanya bangsa itu sedang mati pelan-pelan. Matinya aktivitas intelektual adalah matinya sebuah bangsa. Orang Papua lupa budaya. Budaya bukan sekedar pakaian adat, tapi keseluruhan tatanan kehidupan, religi, sistem politik, mata pencaharian, kesenian, peralatan, bahasa, sistem dan pengetahuan. Kalian genggam erat-erat segala yang baru datang. Lalu, kalian lupa diri dan terlena dan mereka ambil apa yang kalian tinggalkan. Jangankan budaya, Anda tinggalkan mamamu sendiri, Anda pergi kawin dengan yang putih. Yang putih dan semua yang datang dari luar lebih baik. Itu cara Anda membunuh mamamu, budayamu dan masa depan bangsamu secara pelan tapi pasti. Kalian pemalas dan hidup dari belas kasihan dan judi. Kalian, orang Papua itu saya amati pemalas, duduk saja, cerita-cerita saja, habiskan waktu. Jalan minta sana minta sini sama saudara lain, harap sana harap sini. Setelah dapat uang habiskan saat itu juga, sisanya main judi, togel. Uang habis jalan minta lagi ke saudara padahal sudah sarjana, padahal sehat dan badan kuat, padahal hutanmu luas, tanahmu subur. Satu pemuda bisa habiskan uang 3 juta atau 4 juta dalam 1 bulan. Uang itu dapat dari mana? Sedangkan ia tidak punya pekerjaan, tidak punya kebun, tidak punya ternak? Jawabannya adalah ia dapat dari belas kasihan orang lain dan judi. Saya ketemu 2 pemuda di kantor gubernur. Tas mereka berisi. Saya ajak cerita, apa yang mereka isi dan apa kerja mereka. Yang mereka isi adalah proposal dan buku togel. Mereka begitu polos, saya amati mereka keliling jual-jual proposal dari satu ruangan ke ruangan lain di kantor gubernur. Mereka tidak bekerja, satu orang sarjana dan satunya lagi pemuda. Satu kesempatan, saya dengan beberapa teman kami kerja borongan di Tanah Hitam. Kami pendatang 2 orang dan mereka anak Papua 3 orang.
Kami dibayar masing-masing orang Rp4.700.000. 1 minggu kemudian, saya tanya, masih adakah yang itu? Uang mereka sudah habis. Satu orang beralasan, uang itu bayar SPP adiknya. Satu lagi, bagi-bagi dengan keluarga. Satu lagi yang parah, ia mengesal karena uang itu habis minum dan main togel. Tidak banyak orang Papua yang saya jumpai hargai proses dan tekun serta hemat. Sebagian hanya mau cepat jadi dan kejar yang besar, tidak ada usaha-usaha kecil, kecuali mama-mama yang jualan. Anak muda takut jualan, jaga gengsi, jalan rapi-rapi tapi dompet kosong. Perempuan muda Papua hancur. Sore-sore, apalagi malam minggu kota Jayapura penuh gadis-gadis belia Papua bercelana mini. Mulut penuh pinang dan rokok di tangan. Mereka berkelompok hingga larut malam. Mereka buat apa? Mereka menunggu bookingan dari siapa saja yang mau ajak jalan, sekedar minuman keras atau seks dengan bayar murah. Yang penting dapat uang, entah 100 Rp. Ada yang anak sekolah dan ada yang tidak sekolah. Saya ajak ngobrol, mereka cerita di rumah tidak ada makanan dan cari uang sekolah. Jika perempuan hancur, bagaimana mereka akan menikah, mengandung, melahirkan anak yang sehat dan mendidiknya menjadi besar untuk gantikan pemimpin kalian yang sudah banyak mati? Bagaimana mereka akan urus suami jika sudah hancur begini? Perempuan kuat, bangsa kuat. Orang tua malas tahu dengan pendidikan anak. Tidak ada budaya belajar di rumah. Beberapa rumah di teman-teman Papua tidak ada meja belajar untuk anak mereka. Satu kamar, anaknya dengan 2-3 orang tamu dokter saudara lain. Sore hari anak-anak tidak ada kebiasaan belajar di beberapa rumah yang saya kunjungi. Makan MLM larut malam sekali, ada yang jam 9, anak yang paling kecil sudah TDR. Ayah dan ibu punya urusan masing-masing, tidak dampingi anak belajar. Pada pagi hari, saya perhatikan di jalanan, tidak banyak orang Papua yang antar anak ke sekolah. Padahal di rumah ada mobil dan motor. Ada satu pejabat punya mobil 2 dan motor, ada satu di rumah TP pagi hari, dia bagi uang sama anaknya. Dia tidak kantar, anak jalan sendiri, naik ojek. Ini bukan soal kasih uang TP, ini soal bagaimana bentuk kasih sayang orang tua. Pendatang juga punya uang TP mereka antar anak mereka, lihat di lampu merah pagi hari. Bicara tuan tanah TP tidak urus pendidikan anak baik-baik, bagaimana mau jadi tuan rumah? Kakak saya kenal banyak orang Papua yang menyebut diri pengusaha, tapi setelah saya tanya pengusaha itu artinya punya CV dan PT. Mereka jalan cari proyek di dinas-dinas, setelah dapat, kerja selesai dan uang habis, tidak ada yang buat unit usaha yang profit atau datangkan uang. Ini beda dengan pendatang. Jual tanah. Orang Papua jual tanah kepada kami. Kalian tidak keren. Padahal kalian punya anak banyak. Anak-anak kamu akan kemanakah kalau sudah kami kuasai semua? Sekolah pinggiran dan kampus dan jurusan yang bisa cepat jadi sarjana. Tidak banyak anak-anak Papua yang masuk di sekolah bermutu. Anak-anak Papua banyak saya jumpai di sekolah-sekolah pinggiran, sekolah yang 4 nilai gampangan dan masuk di perguruan tinggi yang biasa-biasa pada jurusan-jurusan sosial semua. Jadi, orientasi mencari nilai dan ijazah, tidak cari kemampuan otak dan keterampilan.